Di pagi yang tenang atau malam yang hening, terkadang kita duduk sendirian dan menyadari betapa beratnya memikul ekspektasi baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kita menatap hidup, melihat begitu banyak hal yang ingin dikendalikan, namun dunia bergerak tanpa peduli. Dalam kesunyian itu, muncul pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya hidup dengan damai, meski tidak semua berjalan sesuai harapan? Stoikisme mengingatkan kita bahwa bukan masalahnya yang menentukan ketenangan, melainkan sikap kita terhadapnya. Kedamaian lahir saat kita belajar melepaskan yang seharusnya dilepaskan, sambil tetap tegar menjalani yang perlu dihadapi. Disinilah kita memulai perjalanan hari ini, menata hati, menyaring beban, dan menemukan ketenangan yang sesungguhnya dalam hening yang jarang saya miliki. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa kedamaian terasa semakin sulit didapatkan pada zaman ini? Setiap kali saya membuka layar ponsel, ada begitu banyak standar yang seolah menunggu untuk saya penuhi: standar kesuksesan, standar kebahagiaan, bahkan standar bagaimana seharusnya saya menjalani hidup. Masyarakat modern membungkus tuntutan itu dalam kemasan motivasi, namun sesungguhnya tidak sedikit yang justru menjadi beban. Saya menyadari orang-orang terlihat stabil dan damai bukan karena hidup mereka tanpa masalah. Banyak dari mereka yang justru telah melewati pergolakan batin panjang. Perbedaan utamanya hanya satu. Mereka belajar melepaskan ekspektasi sosial yang tidak realistis. Mereka berhenti memaksakan diri untuk sesuai dengan gambaran ideal yang dibuat oleh mata publik. Saya mulai berpikir bahwa ketidaktenangan yang saya rasakan sesungguhnya bukan berasal dari kekurangan diri, tetapi dari upaya saya untuk menjadi sosok yang disukai banyak orang. Ketika hidup saya digerakkan oleh keinginan memenuhi harapan orang lain, saya kehilangan kendali atas jalan yang ingin saya tempuh. Saya mengejar pencapaian bukan karena saya memang menginginkannya, tetapi karena saya takut dianggap gagal pada. Saya memahami bahwa mengikhlaskan ekspektasi sosial bukan berarti menutup diri atau berhenti berkembang. Mengikhlaskan berarti memilih suara yang pantas saya dengarkan dan mematikan bisikan yang hanya memenjarakan pikiran. Mengikhlaskan berarti menerima bahwa saya tidak harus selalu berada di posisi terdepan, tidak harus selalu benar, tidak harus selalu terlihat berhasil. Kedamaian hadir saat saya mengizinkan diri menjadi manusia dengan kapasitas wajar, bukan mesin yang dikendalikan oleh persepsi publik. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah tercipta dari mata orang lain. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa saya bebas menentukan makna sukses saya sendiri. Maka hari ini saya berdamai dengan kenyataan bahwa saya tidak perlu memenuhi semua ekspektasi sosial. Saya cukup menjalani hidup yang selaras dengan nilai yang saya yakini. Sebab kedamaian sejati bukan terletak pada sempurnanya hidup, melainkan pada kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan diri. Ada satu kenyataan yang seringkali enggan saya akui. Tidak semua hubungan, seberapapun lama dijalani, layak dipertahankan. Dalam perjalanan hidup, saya bertemu banyak orang. Beberapa memberi dukungan, beberapa memberikan pelajaran, dan sebagian lainnya, tanpa saya sadari, justru menyedot ketenangan batin saya sedikit demi sedikit. Pada awalnya, saya selalu percaya bahwa kesetiaan harus menjadi dasar dalam menjalin hubungan, baik itu pertemanan, hubungan kerja, maupun hubungan yang bersifat lebih personal. Namun, seiring waktu, saya melihat bahwa bertahan demi kesetiaan dapat berubah menjadi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jika hubungan tersebut berubah menjadi sumber tekanan mental, ada kalanya saya tetap tinggal karena rasa takut. Takut dianggap tidak setia, takut kehilangan, atau takut menghadapi kesunyian. Dalam keheningan itulah mungkin saya dapat menemukan kembali jati diri yang hilang. Saya mulai menyadari
bahwa orang yang hidup dalam kedamaian bukan berarti tidak pernah mengalami konflik, melainkan mereka yang mampu mengambil keputusan tegas untuk keluar dari lingkaran yang merusak batin. Tidak sedikit dari kita yang bertahan hanya karena terbiasa, bukan karena hubungan itu masih sehat. Kita memaklumi perlakuan yang melelahkan hanya karena tidak ingin disebut lemah atau egois. Ironisnya, sikap tersebut justru menjauhi kita dari kedamaian yang sesungguhnya. Saya melihat betapa besar dampaknya ketika saya memaksakan diri untuk tetap berada di tengah hubungan yang penuh kritik destruktif, manipulasi emosional, atau ketidakseimbangan peran. Suara hati saya perlahan tenggelam di tengah tuntutan dan ketidakpedulian pihak lain. Kelelahan itu tidak selalu tampak dari luar, tetapi terasa seperti beban yang tidak pernah selesai saya pikul. Pada titik tertentu, saya mulai bertanya, sampai kapan saya harus mengorbankan ketenangan diri hanya untuk tetap terlihat baik di mata orang lain? Pertanyaan itu, meski sederhana, menjadi pintu menuju keberanian yang selama ini tidak pernah saya miliki. Saya akhirnya memahami bahwa melepaskan hubungan yang tidak sehat bukanlah bentuk kegagalan, melainkan tindakan dewasa untuk menjaga martabat diri. Kini saya belajar bahwa memilih untuk pergi bukan berarti tidak menghargai kenangan yang pernah ada. Itu hanya berarti saya menghargai diri saya lebih tinggi daripada rasa takut ditinggalkan atau rasa bersalah yang tidak berdasar. Kedamaian batin memerlukan ruang yang bersih dari hubungan yang menguras energi pada akhirnya. Saya menerima bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersama saya hingga akhir, dan melepaskan mereka bukanlah kehilangan, melainkan langkah berani menuju hidup yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih damai bagi diri saya sendiri. Ada satu bab dalam hidup saya yang selalu terasa sulit untuk benar-benar saya tutup: masa lalu. Entah mengapa, meskipun waktu terus bergerak maju, sebagian diri saya masih tertinggal di beberapa kenangan yang tidak lagi memiliki ruang di kehidupan saya hari ini. Ada kegagalan yang masih meninggalkan jejak, ada keputusan keliru yang masih menggantung seperti bayang-bayang, dan ada momen yang seandainya bisa saya ulang, akan saya jalani dengan lebih bijaksana. Namun kenyataan tidak bekerja seperti itu. Masa lalu tidak bisa dirundingkan, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak dapat diputar ulang untuk waktu yang cukup lama. Saya mengira kedamaian hanya dapat dicapai dengan menghapus seluruh luka yang pernah terjadi. Saya mengira ketenangan baru hadir ketika saya berhasil menuntaskan semua penyesalan. Namun lambat laun saya memahami bahwa upaya itu hanyalah ilusi. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari jejak masa lalu. Yang membedakan hanyalah bagaimana ia memilih memandangnya. Saya mulai mengerti bahwa mereka yang tampak damai bukan karena hidupnya bersih dari badai, tetapi karena mereka berhenti menyeret masa lalu ke dalam masa kini. Mereka menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak dapat diperbaiki, dan justru karena itulah mereka memilih untuk melepaskannya. Saya pun belajar melihat masa lalu sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai hukuman. Jika saya terus-menerus menoleh ke belakang dengan penuh penyesalan, saya hanya menambah beban yang tidak perlu. Saya menyadari bahwa beberapa kesalahan tidak perlu diperbaiki, cukup dipahami agar tidak terulang lagi. Ada kelegaan yang perlahan muncul ketika saya berhenti mempertanyakan apa yang seharusnya dapat saya lakukan dahulu. Saya akhirnya memahami bahwa manusia dibentuk bukan oleh kesempurnaannya, melainkan oleh caranya bangkit dari ketidaksempurnaan itu. Masa lalu hanyalah bukti bahwa saya pernah mencoba, pernah memilih, dan pernah belajar. Kini, ketika saya memandang perjalanan hidup saya tidak lagi ingin mengulang apapun. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tetapi karena saya mengakui bahwa setiap langkah baik maupun buruk telah
membawa saya ke titik saya berdiri saat ini. Saya memilih untuk tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai ancaman bagi diri saya sendiri. Saya ingin menjadikannya sebagai pengingat yang senyap bahwa hidup terus bergerak dan saya juga harus ikut bergerak bersamanya. Pada akhirnya, kedamaian hadir ketika saya menerima bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Tetapi bagaimana saya melangkah setelahnya sepenuhnya berada di tangan saya. Merelakan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi membiarkannya berada di tempat yang semestinya, di belakang, bukan di pundak. Ada satu kenyataan yang semakin sulit saya abaikan pada era ini. Betapa besar pengaruh dunia digital terhadap cara saya memandang diri sendiri. Tanpa saya sadari, rasa berharga yang seharusnya tumbuh dari dalam diri perlahan bergeser menjadi sesuatu yang diukur dari respons orang lain di layar jumlah likes, komentar, atau seberapa sering unggahan saya dilihat. Seakan-akan nilai diri saya dapat naik turun dengan cepatnya algoritma. Pada mulanya, saya menganggap hal itu sebagai bagian dari kehidupan modern. Saya merasa wajar ketika ingin mendapatkan apresiasi, ingin dilihat, ingin diakui. Namun, lama-kelamaan, saya menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Saya mulai menyesuaikan pilihan hidup, bukan berdasarkan apa yang banner-banner saya sukai, tetapi berdasarkan apa yang kemungkinan besar disukai banyak orang. Saya mulai memotong diri saya menjadi bagian-bagian yang layak tampil dan membuang sisi-sisi lain yang dianggap kurang menarik. Saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan kebahagiaan harus mendapatkan persetujuan publik? Sejak kapan ketenangan bergantung pada notifikasi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika saya merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Sekalipun unggahan saya mendapat respons positif, itu adalah kekosongan yang berasal dari hilangnya hubungan saya dengan diri sendiri. Saya melihat bahwa mereka yang tampak hidup dalam kedamaian bukan berarti tidak pernah menggunakan media sosial atau tidak peduli pada dunia digital. Perbedaannya terletak pada batas yang mereka tetapkan. Mereka tidak membiarkan dunia maya menentukan kewarasan emosional mereka. Mereka memegang kendali, bukan dikendalikan. Dan pada titik itulah saya sadar bahwa yang selama ini kurang dalam hidup saya bukanlah apresiasi lebih banyak, tetapi batas yang lebih sehat. Saya mulai mengurangi kebiasaan mengecek ponsel setiap beberapa menit. Saya mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali ingin mengunggah sesuatu, apakah ini benar-benar mencerminkan saya, atau saya hanya ingin terlihat berharga? Jawabannya seringkali pahit, tetapi kejujuran itulah yang membantu saya perlahan melepaskan ketergantungan terhadap pengakuan digital. Mengurangi ketergantungan bukan berarti membenci teknologi. Ini tentang menempatkan dunia digital di posisi yang seharusnya sebagai alat, bukan penentu harga diri. Seiring berjalannya waktu, saya merasakan perubahan yang perlahan tetapi nyata. Pikiran menjadi lebih tenang, identitas menjadi lebih stabil, dan hubungan dengan diri sendiri terasa lebih utuh pada akhirnya. Saya memahami bahwa kedamaian tidak pernah lahir dari angka-angka di layar. Kedamaian tumbuh ketika saya berhenti menyerahkan nilai diri kepada tangan-tangan anonim yang bahkan tidak mengenal saya secara utuh. Saya ingin hidup dengan lebih jujur, lebih solid, dan lebih tenang, dan untuk itu saya perlu melepaskan kebutuhan akan pengakuan digital yang selama ini membayangi langkah saya. Karena orang yang paling damai bukanlah mereka yang tidak pernah terlihat, tetapi mereka yang tidak lagi merasa perlu dilihat untuk merasa berharga dalam perjalanan hidup saya. Ada satu kecenderungan yang sulit sekali saya lepaskan. Keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Saya ingin memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana, setiap keputusan menghasilkan hasil yang tepat, dan setiap orang di sekitar saya memahami apa yang saya harapkan.
Pada mulanya, saya mengira sikap ini adalah tanda kedewasaan, tanda bahwa saya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Namun, lambat laun, saya menyadari bahwa keinginan mengontrol segalanya justru menjadi sumber tekanan yang paling melelahkan. Saya menginginkan kepastian di dunia yang tidak pernah menjanjikannya. Saya berusaha memaksa keadaan agar selaras dengan keinginan saya. Seakan-akan hidup dapat berjalan tanpa penyimpangan jika saya cukup keras menjaganya. Namun semakin saya menggenggam kuat, semakin banyak hal yang justru terlepas dari tangan. Saya lupa bahwa beberapa hal memang ditakdirkan berada di luar jangkauan saya. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa saya manusia, bukan pengendali alam semesta. Ada masa-masa ketika saya merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Setelah saya renungkan, kegelisahan itu sebenarnya datang dari ketidakmampuan saya menerima bahwa tidak semua aspek kehidupan dapat saya atur. Realitas sering berjalan pada ritmenya sendiri, tidak peduli seberapa keras saya mencoba mengarahkannya. Dan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, saya menyalahkan diri. Padahal bukan itu inti persoalannya. Saya mulai memahami bahwa orang yang damai bukanlah mereka yang mampu mengontrol setiap keadaan, tetapi mereka yang mampu menerima bahwa kontrol memiliki batas. Mereka mengetahui bahwa ketidakpastian bukan ancaman, melainkan bagian natural dari hidup. Mereka tidak menolak fakta bahwa beberapa situasi harus dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Tanpa intervensi yang berlebihan, saya perlahan belajar menurunkan standar yang terlalu ketat untuk diri sendiri dan orang lain. Saya belajar membiarkan sesuatu berjalan sekalipun tidak sempurna. Saya belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan pengawasan terus-menerus. Terkadang, yang saya butuhkan hanyalah kepercayaan kepada proses, kepada orang lain, dan kepada diri saya sendiri. Menyerahkan kontrol berlebihan bukan berarti menyerah. Ini berarti memberi ruang bagi hidup untuk bernapas. Ini berarti merelakan ego yang ingin selalu memegang kendali penuh. Dan lebih daripada itu, ini berarti memberikan diri kesempatan untuk merasakan ketenangan yang selama ini saya rindukan, namun tidak pernah saya miliki. Karena hidup yang didorong oleh kecemasan akan hasil akhirnya tidak pernah memberi ruang untuk damai. Kini, saya mencoba berjalan sedikit lebih ringan. Saya menerima bahwa saya tidak harus memprediksi semuanya. Saya tidak harus mengerti semua detail. Dan saya tidak harus memastikan setiap hal terjadi sesuai keinginan saya. Kedamaian hadir ketika saya membiarkan hidup bergerak sebagaimana mestinya, sambil tetap melangkah dengan penuh kesadaran pada akurnia. Saya belajar bahwa melepaskan kontrol bukanlah kehilangan kekuatan, tetapi menemukan kembali keseimbangan. Sebab kedamaian sejati lahir bukan dari menguasai semua hal, tetapi dari kemampuan menerima bahwa saya tidak harus selalu melakukannya. Ada satu kebiasaan diam-diam yang perlahan merusak ketenangan batin saya, kesenderangan, membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan itu tidak selalu muncul dalam bentuk kata-kata, namun lebih sering hadir sebagai bisikan halus ketika saya melihat pencapaian orang di media sosial, ketika saya mendengar kabar keberhasilan teman, atau ketika saya menyaksikan seseorang tampak melangkah lebih cepat dari yang saya mampu. Tanpa sadar saya mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Di era modern ini, perbandingan seolah menjadi hal yang tidak terhindarkan. Informasi mengenai kehidupan orang lain begitu mudah diakses. Seakan-akan setiap orang berlomba menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Dalam keramaian digital itu, saya mulai merasa tertinggal. Meskipun pada kenyataannya, saya tengah berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Saya mendapati diri bertanya, apakah saya cukup? Apakah saya lambat? Apakah saya gagal?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah memberikan jawaban yang menenangkan. Sebaliknya, pertanyaan itu justru menggiring saya pada rasa cemas yang tidak perlu. Saya mulai lupa bahwa hidup bukan sebuah kompetisi terbuka. Tidak ada garis start yang sama, tidak ada lintasan yang identik, dan tidak ada penilaian universal yang dapat dijadikan ukuran mutlak. Pada satu titik, saya melihat bahwa orang yang tampak paling damai bukan mereka yang selalu berada di depan, tetapi mereka yang menerima ritme hidupnya sendiri. Mereka tidak menilai keberhasilan diri berdasarkan langkah orang lain. Mereka fokus pada prosesnya, bukan pada perbandingan. Dari mereka, saya belajar bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing. Saya perlahan menyadari bahwa ketika saya terus membandingkan diri dengan orang lain, saya sedang menempatkan diri dalam perlombaan yang tidak pernah saya setujui untuk ikuti. Saya menyerahkan kebahagiaan saya pada pencapaian orang lain, seakan-akan kebahagiaan saya tidak bisa berdiri sendiri. Padahal, perbandingan itu hanyalah jebakan psikologis yang membuat saya lupa bahwa saya memiliki kekuatan yang unik, pengalaman yang berbeda, dan tujuan yang tidak sama dengan siapapun. Menghentikan perbandingan bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan kesadaran yang konsisten dan kejujuran tinggi terhadap diri sendiri. Saya harus belajar melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Saya harus belajar merayakan proses saya sendiri, meskipun lambat atau tidak terlihat oleh siapapun. Yang terpenting, saya harus berani mengakui bahwa nilai diri saya tidak pernah ditentukan oleh perbandingan eksternal. Kini, saya mencoba melangkah dengan pandangan yang lebih jernih. Saya belajar menghadirkan penghargaan terhadap perjalanan pribadi saya. Saya mulai menerima bahwa setiap orang berjalan dengan waktu yang berbeda, dan perbedaan itu bukan tanda ketertinggalan, melainkan bukti bahwa hidup tidak memiliki satu jalur tunggal pada kurnia. Saya memahami bahwa kedamaian lahir ketika saya berhenti mengukur hidup menggunakan pencapaian orang lain. Saya memilih untuk melihat diri saya apa adanya dengan proses yang unik, langkah yang mungkin perlahan, dan perjalanan yang sepenuhnya milik saya. Sebab ketenangan tidak pernah muncul dari luar, melainkan dari kemampuan menerima diri tanpa syarat perbandingan. Ada satu fase dalam hidup saya ketika saya percaya bahwa ambisi adalah segalanya, bahwa tanpa ambisi yang besar, hidup akan terasa datar, hambar, dan tidak berarti. Saya mengejar banyak hal sekaligus, menempatkan diri dalam perlombaan yang saya ciptakan sendiri, dan memaksa diri untuk terus berlari tanpa jeda. Saya meyakinkan diri bahwa inilah caranya menjadi sukses. Inilah caranya menjadi versi terbaik yang saya impikan. Namun seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa ambisi yang tidak lagi selaras dengan diri bukan lagi pendorong pertumbuhan, melainkan beban yang perlahan mengikis ketenangan. Saya pernah merasa bersalah ketika tidak produktif, seakan-akan diam berarti kegagalan. Saya pernah merasa berdosa ketika mengambil waktu untuk beristirahat, seakan-akan saya sedang menyia-nyiakan kesempatan emas yang tidak akan kembali. Dalam keheningan, saya akhirnya mengakui bahwa sebagian dari ambisi yang saya kejar bukanlah milik saya. Sebagian berasal dari tuntutan sosial, sebagian lagi berasal dari ketakutan untuk dianggap tidak cukup, dan sisanya mungkin hanyalah hasil perbandingan dengan pencapaian orang lain. Ambisi dapat menjadi energi yang membangun, tetapi ia juga dapat berubah menjadi belenggu ketika saya memaksakan diri melampaui batas. Ada titik di mana saya mulai mempertanyakan, apakah saya benar-benar menginginkan ini? Apakah tujuan yang saya kejar masih mencerminkan nilai diri saya? Atau apakah saya hanya mengejar pengakuan dan afirmasi yang berasal dari luar? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncang, namun justru di sanalah kekuatan refleksi muncul. Saya mulai memahami bahwa orang yang damai
bukan orang tanpa mimpi, tetapi orang yang mampu membedakan mana ambisi yang memperkaya hidup. Saya pun belajar bahwa mengikhlaskan ambisi bukan berarti menyerah atau kehilangan arah. Mengikhlaskan berarti menata ulang prioritas, menyesuaikan tujuan dengan kondisi batin dan kapasitas diri yang sesungguhnya. Mengikhlaskan berarti menerima bahwa hidup tidak harus menjadi perlombaan konstan. Ada fase di mana tumbuh berarti bergerak cepat, tetapi ada juga fase di mana tumbuh berarti berhenti sejenak untuk bernapas. Ketika saya mulai melepaskan ambisi yang tidak lagi sehat, saya merasakan ruang dalam diri yang sebelumnya tertutup rapat, ruang untuk berpikir lebih jernih, untuk merasakan lebih dalam, dan untuk kembali mengingat alasan mengapa saya memulai perjalanan ini. Saya akhirnya menyadari bahwa tujuan hidup tidak harus selalu besar. Ia hanya perlu bermakna. Dan makna itu seringkali ditemukan bukan dari hasil yang saya capai, tetapi dari ketulusan saya menjalani proses. Kini, saya memilih untuk berjalan dengan langkah yang lebih manusiawi. Saya mengizinkan diri merasa lelah, merasa ragu, dan bahkan berubah arah ketika diperlukan. Saya tidak lagi ingin memaksa ambisi yang hanya akan membuat saya kehilangan diri. Saya ingin tujuan yang memberikan kedamaian, bukan sekadar kebanggaan sesaat. Pada akhirnya, saya memahami bahwa kedamaian datang ketika saya berani melepaskan ambisi yang tidak lagi relevan. Sebab pertumbuhan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi siapa yang paling selaras dengan dirinya saat melangkah. Ada satu beban yang seringkali tidak terlihat, namun begitu berat terasa di dalam diri, penilaian orang lain. Saya tumbuh dalam lingkungan yang secara halus menuntut saya untuk selalu benar, selalu tampil baik, dan selalu sesuai dengan ekspektasi. Bahkan ketika saya berusaha hidup sederhana dan jujur, saya tetap merasa terikat oleh pandang yang tidak pernah benar-benar. Saya mengerti, saya menyadari bahwa selama ini sebagian besar kecemasan saya bukan berasal dari apa yang saya lakukan, tetapi dari bagaimana saya mengira orang lain akan menilai apa yang saya lakukan. Penilaian orang lain, seberapapun kecilnya, dapat membentuk ketakutan yang begitu besar. Ketika saya ingin mencoba hal baru, saya takut dianggap aneh. Ketika saya ingin menetapkan batas bagi diri saya takut dianggap egois. Ketika saya lelah, saya takut dianggap lemah. Dalam-dalam, saya mulai mempertanyakan mengapa hidup saya begitu mudah dipengaruhi oleh opini yang bahkan tidak selalu diucapkan. Di satu titik, saya melihat bahwa orang yang tampak damai bukanlah mereka yang dicintai semua orang, tetapi mereka yang tidak lagi membiarkan penilaian luar menentukan arah hidupnya. Mereka mengerti bahwa komentar orang lain tidak selalu didasarkan pada pemahaman, melainkan pada sudut pandang yang terbatas, prasangka, atau bahkan ketidakamanan pribadi orang itu sendiri. Mereka memilih untuk tidak menghabiskan energi, membenarkan diri pada mata yang tidak pernah berusaha memahami. Saya mulai belajar bahwa merelakan penilaian orang bukan berarti saya menjadi keras kepala atau tak mau menerima kritik. Bukan itu esensinya. Merelakan berarti memilah mana kritik yang membangun dan mana yang hanyalah kebisingan emosional yang tidak perlu saya simpan dalam hati. Merelakan berarti memahami bahwa identitas saya tidak dapat dibentuk oleh suara dari luar, karena hanya saya yang benar-benar mengetahui apa yang saya rasakan dan apa yang saya perjuangkan. Ada kelegaan tersendiri ketika saya berhenti memikirkan bagaimana orang lain memandang saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa lebih bebas mengekspresikan diri bukan untuk dipuji, tetapi untuk menjadi apa adanya. Saya menyadari bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena saya tidak mengikuti ekspektasi semua orang. Dunia tetap berjalan dan saya pun tetap hidup. Saya perlahan menerima
bahwa tidak semua orang akan menyukai setiap keputusan yang saya ambil. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan memahami perjalanan saya. Dan itu pun tidak menjadi masalah. Mengharapkan semua orang memahami saya adalah bentuk kelelahan yang saya ciptakan sendiri. Saya tidak lagi ingin menjadikan pendapat orang lain sebagai kompas yang menentukan arah saya melangkah. Kini, saya memilih untuk berada di pihak diri saya sendiri. Saya ingin hidup dengan nilai yang saya yakini, bukan nilai yang dipaksakan oleh orang lain. Saya ingin berjalan dengan keyakinan yang tumbuh dari dalam, bukan dari respons eksternal yang cepat berubah. Dan pada akhirnya, saya belajar bahwa kedamaian hadir ketika saya tidak lagi menjadikan penilaian orang sebagai pusat gravitasi hidup saya. Sebab orang yang paling damai bukanlah mereka yang selalu benar di mata semua orang, tetapi mereka yang berani hidup tanpa perlu validasi dari siapapun. Mereka berdiri teguh karena memahami bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh opini, melainkan oleh ketulusan menjalani hidup sesuai hati nurani. Ada satu perasaan yang kerap saya bawa, diam-diam meski tak selalu terlihat rusa bersalah. Ia muncul di saat saya merasa gagal memenuhi ekspektasi, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ia hadir ketika saya tidak melakukan hal yang seharusnya saya lakukan, atau ketika saya melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Pada awalnya, saya mengira rasa bersalah adalah bentuk kesadaran diri, tanda bahwa saya peduli dan bertanggung jawab. Namun, lama-kelamaan saya menyadari bahwa rasa bersalah yang berlebihan justru menjadi belenggu yang merampas ketenangan hidup. Dalam budaya modern yang serba cepat ini, rasa bersalah menjadi semakin berat. Kita dihantui oleh standar produktivitas, kesuksesan, dan kesempurnaan. Setiap kegagalan kecil atau ketidaksempurnaan dianggap sebagai cacat permanen yang harus diperbaiki segera. Saya pun terbawa arus itu, menekan diri sendiri untuk terus-menerus membuktikan bahwa saya cukup, bahwa saya layak, bahwa saya tidak mengecewakan. Dan ketika saya gagal, rasa bersalah itu mengikat saya begitu kuat sehingga saya lupa bernapas, lupa bahwa saya manusia yang wajar. Saya mulai memahami bahwa orang yang hidup dalam kedamaian bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan mereka yang mampu melepaskan rasa bersalah yang tidak produktif. Mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan hukuman yang harus dipikul selamanya. Mereka mampu memisahkan tanggung jawab nyata dari perasaan bersalah yang berlebihan, yang seringkali hanya membebani dan merusak perspektif hidup. Saya pun belajar untuk menilik kembali sumber rasa bersalah saya. Berapa banyak dari rasa bersalah itu lahir dari tuntutan eksternal, bukan dari nilai diri saya sendiri. Berapa banyak yang muncul karena perbandingan dengan orang lain, bukan karena standar internal yang sehat. Pertanyaan-pertanyaan itu membuka mata saya bahwa selama ini saya terlalu sering memikul rasa bersalah yang seharusnya tidak menjadi beban saya. Mengikhlaskan rasa bersalah bukan berarti menjadi tidak bertanggung jawab, melainkan belajar memilah mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dilepaskan. Saya belajar bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap ketidaksempurnaan adalah peluang untuk introspeksi. Dengan cara itu, saya tidak hanya membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu, tetapi juga memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih damai. Kini, ketika saya tersandung atau membuat keputusan yang tidak sempurna, saya berusaha melihatnya dengan mata yang lebih bijak. Saya memberi diri izin untuk merasa, tetapi tidak terjebak. Saya memahami bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih tenang. Dan dari sini, saya mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya, bukan karena saya sempurna, tetapi karena saya berani melepaskan beban rasa bersalah yang berlebihan pada
Saya belajar bahwa kedamaian lahir ketika kita mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Rasa bersalah yang berlebihan bukan teman, tetapi beban. Dan orang yang paling damai adalah mereka yang tahu kapan harus memikul tanggung jawab dan kapan harus melepaskan rasa bersalah yang tidak seharusnya membelenggu hati. Ada satu fenomena yang seolah menjadi norma di zaman modern ini, tetapi secara diam-diam merusak ketenangan banyak orang. Siklus toxic productivity, produktivitas yang berlebihan, hingga mengabaikan kesejahteraan diri. Sejak lama saya percaya bahwa kesibukan adalah tanda keberhasilan, bahwa semakin banyak yang saya lakukan, semakin tinggi nilai diri saya. Saya memaksa diri untuk terus bergerak, terus mencapai, terus menjadi versi terbaik tanpa henti. Namun, semakin saya menuruti dorongan itu, semakin saya merasa lelah yang tidak kunjung hilang, dan semakin jauh saya dari rasa damai yang saya dambakan. Di era serba cepat ini, produktivitas sering dipuji sebagai standar moral. Mereka yang selalu bekerja keras dianggap berdedikasi, mereka yang beristirahat dianggap malas, dan mereka yang tidak mampu mengikuti ritme dianggap kalah. Saya pun tidak luput dari tekanan itu. Saya menilai diri sendiri dengan ketat, membandingkan setiap langkah dengan standar yang tidak realistis. Seolah hidup saya harus selalu terlihat maksimal. Hingga pada suatu titik, saya mulai mempertanyakan, apakah produktivitas yang saya kejar benar-benar membawa makna, atau hanya menguras energi dan menutupi suara hati saya yang lelah? Saya menyadari bahwa orang yang hidup dalam kedamaian bukanlah mereka yang selalu sibuk, tetapi mereka yang mampu menata ritme hidup dengan bijak. Mereka memahami bahwa produktivitas seharusnya menjadi alat, bukan beban. Mereka tahu kapan harus berlari, kapan harus berhenti, dan kapan harus memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Mereka menolak definisi kesuksesan yang menuntut pengorbanan jiwa dan memilih hidup yang seimbang antara capaian dan ketenangan. Saya pun belajar bahwa memutus siklus toxic productivity bukan berarti menjadi malas atau tidak ambisius. Sebaliknya, ini adalah tindakan sadar untuk menetapkan prioritas, mengenali kapasitas diri, dan menghormati kebutuhan tubuh serta pikiran. Saya mulai memberi diri izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, untuk menunda tugas tanpa rasa takut, dan untuk menikmati momen sederhana yang selama ini terlewatkan karena kesibukan yang tidak sehat. Perlahan, saya merasakan kelegaan yang sebelumnya asing bagi diri saya, sebuah ruang di mana produktivitas tidak lagi mendikte emosi dan identitas saya. Lebih jauh, saya memahami bahwa produktivitas yang sehat harus sejalan dengan nilai dan tujuan hidup yang sejati. Bukan sekadar memenuhi ekspektasi orang lain, bukan sekadar mengisi hari dengan kegiatan tanpa makna, tetapi menyelaraskan upaya dengan kehendak hati. Dengan cara itu, setiap tindakan menjadi lebih bernilai, bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal, menjadi sumber kepuasan, bukan stres. Kini, saya melangkah dengan kesadaran bahwa hidup bukan perlombaan tanpa henti. Saya menata waktu dan energi dengan bijak, memberi ruang bagi refleksi, kreativitas, dan ketenangan. Saya memilih kualitas daripada kuantitas, makna daripada kecepatan, dan kedamaian daripada penampilan sibuk yang memuakkan. Saya belajar bahwa orang yang paling damai bukanlah mereka yang selalu bekerja, tetapi mereka yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti, yang memahami bahwa hidup yang sehat adalah hidup yang seimbang antara melakukan dan menjadi, antara produktivitas dan ketenangan pada agonia. Kedamaian hadir ketika saya memutus siklus toxic productivity, ketika saya berhenti membiarkan kesibukan mendikte nilai diri, dan ketika saya memberi diri sendiri izin untuk hidup dengan lebih manusiawi, lebih utuh,
dan lebih damai. Sebab produktivitas sejati tidak pernah mengorbankan ketenangan. Ia hadir sebagai alat untuk menjalani hidup, bukan sebagai belenggu yang mengekang jiwa. Kedamaian bukan hadiah dari dunia luar, tapi seni yang harus kita pelajari setiap hari. Dengan merelakan yang tak dapat dikontrol, menghargai diri sendiri, dan menata langkah dengan bijak, kita membuka ruang bagi ketenangan sejati. Jika Anda ingin terus menumbuhkan kesadaran, menenangkan hati, dan belajar filosofi hidup yang memerdekakan jiwa, Senandika Filsafat hadir untuk menemani perjalanan Anda. Di sini, setiap cerita, refleksi, dan renungan dirancang untuk memberi inspirasi yang menyejukkan sekaligus menantang cara kita memandang dunia. Bergabunglah, dan mari kita berjalan bersama menuju hidup yang lebih damai, penuh makna, dan selaras dengan diri sendiri.